wabarakatuh. Bulan lalu, kalau tidak salah, Pak Gubernur dengan Pak Jokowi baru saja meresmikan ke Mandalika di Lombok. Poin saya adalah, kebetulan saya ingin menanyakan langsung kepada Bapak Gubernur, apakah ini konsepnya syariah atau konvensional? Kedepannya apakah Pak Gubernur tidak khawatir jika Gubernur selanjutnya akan merubah konsep ini menjadi Bali kedua? Kalau sudah Bali kedua akan menjadi dosa zariah kepada itu mainstream ya Ustaz. Ya, tolong penjelasannya Ustaz. Ya, terima kasih. Dulu ketika pertama kali, saya tidak jawab langsung tapi saya ceritakan sedikit. Itu dulu ketika pertama kali saya diberi amanah sebagai gubernur, saya undang tokoh-tokoh umat, ya, para tuan guru saya dan para ustadz, asatidz. Dialog, satu orang berdiri. Kemudian menyampaikan, tuan guru ini diamanahkan sebagai pemimpin umat. Kami minta supaya NTB ini khusus daerah muslim. Tidak boleh ada turis-turis lagi. Karena mereka itu datang merusak kita. Datang dengan adat istiadat, kemudian mereka menularkan cara-cara dan budaya yang tidak baik. Minum-minuman keras segala macam. Tanggung jawab tuan guru, tutup NTB hanya untuk muslim. Enak kita beribadah. Itu aspirasi. Apa yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Islam yang kalau dalam tataran pengamalan di dunia, yang paling valid adalah apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW dan kemudian peradaban Islam yang panjang. Apakah Rasul SAW seperti itu? Bapak Kiai Haji Fathullah Ahmad Fathullah Lutfi tahu dari khazanah hadis yang kita baca tidak seperti itu. Bahkan dulu Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu pernah meminta seorang sahabat beliau namanya Huzaifah untuk menghitung penduduk Madinah. Itu kalau tidak salah di Sahih Bukhari kalau tidak salah. Tolong diluruskan Ustaz. Lalu ihsaiyat atau hasil hitungan dari Huzaifah itu adalah bahwa penduduk Madinah itu ada 10.000. Dari 10.000 penduduk Madinah itu 1.500-nya muslim. 4.000 itu Yahudi. Dan 4.500 itu adalah orang Arab musyrik. Mayoritas atau minoritas? Minoritas. Tapi yang minoritas ini dipercaya oleh semua karena integritasnya, karena praktik politiknya yang baik. Karena track record Rasul SAW dari Mekah itu sudah dari mulut ke mulut diketahui oleh orang Madinah. Kejujurannya, komitmennya, menjaga amanah dengan baik, tidak pernah menzolimi siapapun. Maka yang 1.500 inilah yang kemudian dipercaya untuk memimpin Madinah itu. Rasulullah SAW dan sahabatnya bukan yang terbanyak. Kalau pakai persentase 15% di Madinah awal. 15% banyak nggak? Ada 85% yang non muslim. Tapi Rasulullah SAW bisa menjadi pemimpin di situ. Kenapa? Karena diketahui kebaikannya. Lalu kemudian Islam menjadi paling besar di Madinah. Tidak juga,
kemudian menzolimi yang lain. Orang-orang yang Yahudi tetap saja menjadi bagian tidak terpisahkan sampai pada titik tertentu ketika pengkhianatan terbesar, konspirasi, ikut bersama-sama dengan orang-orang dari Mekah untuk menghancurkan Madinah pada saat perang Khandaq. Nah, itu urusan. Tapi dalam keadaan aman, dalam keadaan baik, tetap ada koeksistensi, saling menghargai. Itu gambaran besarnya. Nah, tentang NTB, ya, NTB itu memang daerah wisata, potensinya besar dari pariwisata. Terhadap Ustadz yang nanya, saya bilang sama beliau, Ustadz, apa iya turis yang datang itu yang memulai hal-hal buruk yang terjadi di tengah kita? Contoh minuman keras. Apa tidak ada di dalam budaya kita sendiri ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan budaya kita yang juga mentolerir minuman keras? Kan ya mohon maaf ya. Ada budaya-budaya kita lokal yang memang mentolerir minuman keras. Ya minuman kerasnya diproduksi juga oleh kita juga. Dikonsumsi juga oleh masyarakat kita. Jadi tidak bisa kita menyalahkan perilaku yang tidak baik kepada orang asing yang datang. Bahwa pariwisata itu akan merusak kita, tidak juga. Ambil contoh misalnya, budaya permisif. Ya. Apa iya tidak ada budaya permisif di dalam masyarakat kita di Nusantara ini tanpa perlu datang turis? Ada. Ada budaya-budaya itu. Artinya apa? Bahwa orang datang kepada kita belum tentu membawa yang tidak baik lebih banyak daripada yang baik. Bahkan mari kita balik. Kalau kita bicara dalam konsep misalnya wal takum minkum ummatun. Ya, min di situ bukan tab'id tapi lil bayan. Artinya semua orang beriman itu punya kewajiban dakwah. Maka kenapa kita tidak bisa menjadikan bahwa kedatangan siapapun ke Indonesia, ke masyarakat Islam, jadikan sebagai lahan dakwah. Bagaimana caranya? Mari kita tunjukkan Islam yang berperadaban. Bagaimana bisa menjadi lahan dakwah kalau at-tahuru syatrul iman itu tidak bisa kita amalkan dalam kehidupan sosial. Kebersihan tidak bisa kita amalkan dalam keseharian di lingkungan kita. Jadi bagi saya tidak perlu terlalu khawatir. Ya. Semua hal pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Mari apa-apa yang ada itu kita jadikan sebagai peluang untuk menghadirkan kemaslahatan dan juga sekaligus pada saat yang sama juga bisa menjadi lahan dakwah kita. Tidak sedikit orang yang ke NTB yang bule-bule itu kemudian masuk Islam itu tidak sedikit. Ada yang masuk Islam karena menikah, ada juga karena hidayah dan itu banyak. Kalau saya keliling subuh di Mataram itu, saya sering berjumpa di masjid-masjid bule. Ada yang muda, ada yang tua. Ada sebagian sudah bisa bahasa Indonesia, sebagian lagi belum. Kenapa? Mereka ketika datang ke Lombok berkali-kali jatuh hati. Bukan dengan Lomboknya, tapi dengan Islamnya. Jadi sesungguhnya daya tarik Islam dengan segala kemuliaannya itu jauh lebih besar. Dibanding daya buruk ya, yang mungkin bisa hadir. Dengan satu syarat bahwa kita sebagai umat Islam ya bisa menjadi contoh yang baik. Mandalika berkembang, suka tidak suka potensinya besar sekali berkembang. Maka cara kami di NTB adalah sejak 3 tahun terakhir ini kami secara sengaja mencoba menciptakan satu segmen pariwisata baru yang namanya halal tourism atau Muslim friendly tourism. Kenapa perlu kami ciptakan? Yang konvensional ya jalan, tapi kita ciptakan segmen baru dan saya yakin
bahwa ketika segmen baru ini bisa berjalan, dia akan bisa menghadirkan kemanfaatan yang lebih besar daripada segmen konvensional, maka pasti akan banyak para pelaku yang sebelumnya, para pelaku usaha di wisata konvensional akan beralih kepada wisata yang Muslim friendly tourism. Jadi, mari kita hadirkan konsep Islam di dalam satu sisi kehidupan atau pembangunan, biarkan dia kemudian bersandingan dengan konsep konvensional. Saya yakin dan iman kita mengajarkan bahwa kalau segmen konsep Islami ini dilaksanakan dengan baik dan profesional, dia pasti akan menghadirkan manfaat yang lebih besar. Dan di NTB seperti itu. Jadi sekarang di NTB itu semakin banyak ya, hotel-hotel yang sudah tidak menyajikan minuman keras, kemudian yang syariah comply, ada yang macam-macam. Beberapa hotel di NTB bahkan tidak hanya menyiapkan mushaf tapi menyiapkan tafsir. Ya, jadi ada mushaf yang ada tafsirnya juga. Jadi ternyata okupansinya lebih tinggi dibanding konvensional. Jadi ini satu bentuk bahwa ternyata Islam tidak hanya diomongkan atau diteorikan, tapi konsep itu ketika diwujudkan, dia bisa menghadirkan kesejahteraan yang nyata. Kalau khawatir, kita semua khawatir Pak, cuman kita kan hidup di dunia ini tidak boleh diikat oleh kekhawatiran, tapi hendaknya diarahkan oleh optimisme sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Ya, kita optimis insya Allah bahwa kebaikannya akan jauh lebih banyak dari kemudaratannya. Amin. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah.